Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Endang Katanti, mewakili kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengguna Informasi. Nah, dalam makalah pengguna informasi ini ada 3 bagian di dalamnya. Yang pertama itu pengertian mengenai pengguna informasi, yang kedua itu mengenai ruang lingkup pengguna perpustakaan, dan yang ketiga itu adalah jenis dan karakteristik pengguna informasi dan perpustakaan. Nah, untuk bagian yang pertama mengenai pengguna informasi akan dijelaskan oleh Kiki Ramadayanti, dan bagian kedua mengenai ruang lingkup pengguna perpustakaan akan dijelaskan oleh Saudari Rika Meliana Ritonga, dan bagian yang ketiga mengenai jenis dan karakteristik pengguna informasi dan perpustakaan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama mengenai pengguna informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambahkan pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Istilah dari pengguna informasi secara publik dicantumkan dalam undang-undang sebagai konsekuensi dari adanya klasifikasi informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala. Dengan demikian, mereka tersebut sebagai pengguna informasi publik. Pengguna perpustakaan adalah semua orang yang berkunjung dan memanfaatkan sarana dan fasilitas serta layanan yang ada di perpustakaan tersebut. Pengguna dari sistem informasi merupakan sumber daya informasi yang sangat penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran yang strategis dan meraih keunggulan yang kompetitif. Keuntungan dari komputasi pengguna informasi terbagi dua. Yang pertama itu menyamarkan kemampuan dan tantangan. Yang kedua ada mempersempit jarak komunikasi. Kerugian dari komputasi pengguna informasi ini terbagi dengan 4. Yang pertama itu sasaran sistem informasi yang buruk. Yang kedua, sistem informasi yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, pengguna sistem sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat itu hilangnya integritas data. Sekian dari presentasi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Meliana Ritonga. Saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Kiki Ramadayanti Pasaribu, yaitu bagian B, ruang lingkup pengguna perpustakaan. Berbicara tentang ruang lingkup pengguna perpustakaan, informasi yang bersumber dari perpustakaan cenderung diterima sebagai informasi yang handal karena sumber informasinya dianggap dipercaya. Dalam konteks ini, pustakawan perlu membekali pengguna dengan kemampuan yang diperlukan untuk menentukan dan memanfaatkan informasi yang mereka butuhkan untuk bekerja, belajar, dan rekreasi dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup pengguna perpustakaan adalah salah satunya ialah berliterasi informasi. Di sini pengguna perpustakaan diharapkan dapat melakukan hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menentukan jenis dan sifat informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, kemampuan mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kemampuan mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya secara kritis. Yang keempat,
kemampuan menggunakan informasi untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Yang kelima, memahami aspek ekonomi, hukum, dan sosial yang berkaitan dengan pengguna informasi. Selanjutnya, adapun ruang lingkup ilmu informasi dan ilmu perpustakaan yang masih berkaitan dengan pengguna informasi ialah antara lain yang pertama, komunikasi ilmiah dan transfer informasi dalam dunia pengetahuan. Komunikasi ilmiah ini ialah sarana yang berhubungan dengan publikasi yang terdapat di perpustakaan. Hasil dari komunikasi ilmiah ini dapat diakses oleh pengguna perpustakaan. Yang kedua, produk serta jasa informasi khusus. Informasi yang dihasilkan oleh berbagai sistem informasi tidak saja terbatas pada penyerahan dokumen, melainkan juga sebagai produk informasi yang telah disesuaikan dengan keperluan pemakai. Yang ketiga, pemakai serta pengguna informasi, dalam hal ini kaitan terhadap perpustakaan juga. Demikian yang bisa saya jelaskan. Nah, baiklah, selanjutnya di sini di bagian ketiga saya akan menjelaskan mengenai jenis dan karakteristik pengguna informasi perpustakaan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai jenisnya. Nah, dalam jenis pengguna informasi perpustakaan itu dibagi menjadi 9. Yang pertama itu adalah perpustakaan nasional. Nah, biasanya pengguna perpustakaan nasional ini adalah SLTA kelas 3 dan masyarakat bagian ke atasnya gitu. Jadi untuk bagian anak-anak itu belum bisa menggunakan perpustakaan nasional. Nah, yang untuk kedua itu adalah perpustakaan provinsi. Nah, perpustakaan provinsi ini biasanya itu dia tidak menentukan batasan penggunanya dari misalnya jabatan, pendidikan. Nah, itu nggak ada batasannya gitu. Jadi penggunanya itu adalah seluruh masyarakat yang ada di provinsi tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah perpustakaan perguruan tinggi. Nah, biasa pengguna perpustakaan perguruan tinggi ini adalah semua elemen kampus yang ada di kampus tersebut, misalnya mahasiswa, dosen, atau civitas akademik gitu lah. Nah, yang keempat itu adalah perpustakaan umum. Nah, perpustakaan umum ini penggunanya itu adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di kecamatan dan kabupaten di suatu provinsi tersebut gitu. Nah, yang kelima itu adalah perpustakaan khusus. Nah, kalau untuk perpustakaan khusus ini adalah misalnya perpustakaan kedinasan gitu kan. Misalnya itu penggunanya adalah khusus staf, pegawai, atau semua elemen yang ada di kedinasan tersebut gitu. Nah, yang keenam ini adalah perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini hampir sama dengan perpustakaan perguruan tinggi, di mana penggunanya itu adalah seluruh elemen yang ada di sekolah tersebut, misalnya pelajar atau siswa gitu kan. Terus kemudian guru, pegawai, dan pokoknya seluruh elemen yang ada di sekolah. Yang ketujuh itu adalah perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan keliling ini penggunanya itu adalah tergantung di mana perpustakaan itu berhenti. Namun penggunanya itu nggak dibatasin gitu. Dia itu semua penggunanya adalah lapisan masyarakat, dari misalnya anak-anak sampai orang dewasa gitu kan. Yang kedelapan adalah perpustakaan lembaga keagamaan. Nah, misalnya di sini saya akan mengambil contoh yaitu perpustakaan masjid. Jadi penggunanya itu adalah seluruh masyarakat yang ada di lingkungan masjid itu atau pengguna masjid itu sendiri gitu. Yang ke-9 adalah perpustakaan taman baca rakyat. Nah, ini hampir sama dengan perpustakaan lembaga keagamaan, penggunanya adalah seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini Sulistyo Basuki membagi menjadi 3 bagian jenis pengguna informasi berdasarkan sosiologi profesional atau pekerjaannya gitu. Yang pertama itu adalah pemakai yang belum terlibat dalam kehidupan aktif mencari informasi. Nah, di sini contohnya itu misalnya pengguna atau masyarakat yang ingin mengetahui apa sih yang ada di dalam perpustakaan itu gitu.
Nah, koleksi apa aja sih? Nah, mereka datang ke perpustakaan untuk mengetahui apa aja gitu, tapi mereka tidak sedang mencari informasi gitu kan. Jadi sebagai pemakai biasa gitulah ya. Yang kedua itu adalah pemakai yang mempunyai pekerjaan tetap dalam bidang-bidang spesialis tertentu. Nah, misalnya di sini bisa guru, dosen, atau dokter gitu kan. Misalnya nih dokter gitu, dia ingin mencari suatu informasi mengenai obat yang diperlukannya gitu, misalnya obat lambung gitu. Nah, dia datang ke perpustakaan nih untuk mencari apa sih bahan-bahan obat lambung, apa sih obatnya gitu. Yang ketiga itu adalah pemakai umum yang memerlukan informasi khusus untuk keperluan khusus gitu kan. Nah, maksudnya di sini adalah masyarakat di mana dia tuh pekerjaannya adalah seorang petani misalnya. Nah, dia ini ingin menanam singkong gitu misalnya kan. Cuman dia tuh di sini nggak tahu bagaimana cara penanamannya, perawatannya, pemupukannya. Jadi dia datang ke perpustakaan untuk mengetahui bagaimana sih caranya gitu untuk keperluan khusus dia gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter pengguna informasi perpustakaan. Nah, yang pertama ini adalah individual of group. Nah, individual of group apa sih gitu kan? Nah, di mana pengguna ini datang secara individu atau kelompok gitu. Yang kedua adalah place of learning. Nah, biasanya adalah suatu tempat yang digunakan pengguna itu untuk belajar dan mencari informasi. Yang ketiga itu karakteristik pengguna informasi adalah social situation. Nah, di mana itu aspek sosial dari pemustakanya itu sendiri gitu. Yang keempat adalah leisure of necessity factor. Nah, di mana pengguna itu menggunakan perpustakaan itu di waktu luang saja atau memang mereka itu adalah pengguna informasi atau sedang mencari informasi, makanya mereka itu menggunakan perpustakaan secara rutin gitu. Yang kelima itu adalah subject of study. Nah, misalnya ada nih pemustaka yang sedang menulis sesuatu atau mereka melakukan penelitian. Nah, mereka ke perpustakaan itu untuk mencari bahan yang diperlukan dalam tulisannya gitu. Yang keenam adalah level of study. Nah, biasanya pemustaka yang datang di perpustakaan itu banyak kan, berbagai banyak gitu. Misalnya dalam segi pendidikan saja gitu kan. Misalnya mahasiswa S1 ingin mencari informasi mengenai mata kuliah mereka gitu. Jadi pengguna mahasiswa S1 ini beda dengan pengguna mahasiswa S2 yang sedang mencari informasi. Begitu juga mahasiswa S2 berbeda dengan mahasiswa S3 yang sedang mencari informasi seperti itu. Jadi dia ada level studi yang mereka cari gitu, tergantung jabatan atau pendidikan pengguna tersebut gitu. Yang ketujuh itu adalah motivation. Nah, di mana ini adalah keinginan dari diri pemustaka sendiri atau misalnya antusias gitu. Nah, pemustaka itu ingin tahu nih bagaimana sih perpustakaan, apa saja layanannya atau apa saja koleksinya seperti itu. Baiklah, sekian yang saya jelaskan mengenai jenis dan karakteristik pengguna informasi dan perpustakaan. Terima kasih. Nah, baiklah, jadi itu tadi penjelasan singkat dari makalah kami kelompok 4 yaitu pengguna informasi. Jadi kepada para pendengar saya harapkan dapat mengerti dengan jelas apa yang kami maksud dari penjelasan kami tadi. Nah, jadi di sini saya mewakili kelompok 4 pengguna informasi mengucapkan maaf jika kami ada salah-salah kata dalam presentasi tadi. Semoga kita semua dapat memakluminya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.